Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat proses flow diagram menggunakan Visio. Di sini saya menggunakan Visio 2010. Langsung saja kita akan create atau membuat lembar kerja baru dengan memilih proses flow diagram, kemudian create, dan kita coba hilangkan gridnya supaya lebih enak dilihat. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan semua step dari proses flow diagram yang akan kita buat. Di sini ada fire heater, reaktor, kemudian column separation, tri-column, vessel, heat exchanger, pompa, dan juga ada reboiler. Oke, pertama-tama kita masukkan fire heater. Fire heater ini adanya di heat exchanger, dan kita masukkan boiler. Seperti kita lihat di boiler ini dia tidak memiliki alur pipa di dalam boilernya, jadi kita bikin secara manual dengan cara memasukkan line di sini. Ya, kalau kita zoom akan terlihat seperti ini. Kita buat aliran untuk boilernya. Jadi masuk di bagian kiri atas, keluar di bagian kanan bawah. Mungkin kita agak perbesar. Ya. Kemudian garisnya putus-putus. Kita coba buat garis putus-putus di bagian shape, kemudian line, dan dash. Oke. Kita sudah membuat fire heater di sini. Kemudian yang kita masukkan adalah mixed bed reaktor atau reaktor. Reaktor ini terdapat di vessel. Kemudian di sini kita masukkan reaction vessel. Oke. Reaction vessel. Kemudian begitu seterusnya diulangi fire heater, reaction vessel, fire heater, dan kemudian reaction vessel. Kita tinggal tambahkan equipment yang lain dulu. Di sini kita ada pompa. Pompa itu saja di equipment pump kita pakai rotary pump 1. Kita kecil supaya lebih terlihat proporsional, dan juga heat exchanger. Heat exchanger di sini kita pakai heat exchanger 1. Kemudian ada pulp atau keran terdapat di pulp and pitting. Kita pakai diaphragm pulp. Kemudian ada separation column, itu terdapat di vessel, kemudian di column. Oke, mungkin ini kita agak perkecil karena kalau kita lihat di sini dia lebih kecil dibandingkan mixed bed reaktor. Sebenarnya kita bisa mengatur size-nya untuk masing-masing step ini di bagian size and position. Kemudian kita masukkan tri-column masih di bagian vessel. Tri-column-nya kita agak buat lebih panjang. Pompa kita gandakan karena terdapat 2 pompa. Pompa di sini dia arahnya menghadap ke kiri, jadi ini kita balikkan melalui position, kemudian rotate set, ya, flip horizontal. Sudah pompa, kemudian kita masukkan heat exchanger lagi, ada 2, kita copy. Kemudian ada reboiler. Reboiler ini tidak terdapat di stensil manapun, jadi kita akan buat secara manual menggunakan ellipse. Pertama ada lingkaran besar, kemudian ada lingkaran kecil. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita satukan.
Kemudian kita grup supaya dia menjadi satu bagian. Kemudian yang belum kita masukkan adalah vessel horizontal. Di sini kita akan masukkan vessel saja, kemudian kita rotasikan lebih kecil. Saya rasa sudah semua. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat jalurnya atau konektornya. Kita lihat di sini di fire heater masuk dari sisi kiri atas, kemudian keluar dari kanan bawah, kemudian tersambung ke bagian atas reaktor, kemudian output dari reaktor ini akan keluar dari bawah. Sebelumnya kita copy dulu menjadi 6 equipment dari fire heater dan reaktor. Oke, kita copy lagi. Oke, sudah terlihat. Sekarang kita tinggal tambahkan konektor dari output fire heater ke input reaktor. Kemudian kita tambahkan tanda panah di bagian input untuk reaktor, di line, kemudian arrow, dan kita tambahkan panahnya. Oke, sudah kita dapatkan. Kemudian selanjutnya kita tinggal sambungkan lagi dari output reaktor menuju ke input dari fire heater. Kita zoom dan juga kita perbaiki dan kita tambahkan panahnya. Oke, kita juga bisa mengatur tag atau nama dari masing-masing pipa di sini. Cara drag and drop di bagian titik kuningnya. Ini kita naikkan dulu. Ya. Kita hapus, sambungkan lagi. Kita tambahkan arrow. Oke, sekarang kita sudah punya konektor untuk fire heater dan juga reaktor. Ini kita tinggal kopikan ke masing-masing fire heater dan reaktor. Oke, kita tinggal atur saja sesuai dengan urutannya. Dan ini ya. Kita sambungkan ke input. Ini kita turunkan. Oke. Jadi kita mungkin pakai konektor saja. Oke, dan kita sudah menyambungkan semua konektor dari fire heater dan juga reaktor. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat bagian yang tidak ada di stencil seperti ini ya. Jadi kita akan menggunakan ellipse di sini dan juga freeform.
kita buat agak melengkung, dan kemudian kita atur semirip mungkin. Oke, setelah itu, setelah dapat garis di bagian tengah, garis melengkung di bagian tengah, kita tambahkan dash untuk membuat garis putus-putus, kemudian tinggal kita sambungkan. Oke, mungkin ini kita agak atur ke bawah sedikit. Ini kita grup. Ya, kita lihat alat ini atau equipment ini terdapat di bawah reaktor yang terakhir. Jadi kita posisikan tepat di bawah reaktor yang terakhir. Oke, dari reaktor kita sambungkan menggunakan konektor. Juga kita bisa melihat di sini dia ternyata belum terlalu pas. Jadi kita tinggal geser saja. Kita lihat size and position di posisi X 215, sedangkan reaktor di sini posisi X-nya 215 juga. Mungkin agak kita geser ke kiri. Oke. Tidak pas. Oke, mungkin kita lihat garisnya saja. Bagian X 214, di sini kita akan buat menjadi 215 dan NX 215 juga. Oke. Mungkin tidak terlalu pas ya kalau kita lihat di sini ya di 215. Oke. Mari kita luruskan. Oke. Sekarang kita sudah dapatkan garis lurus, kemudian kita pakai line dan kasih arrow ya. Kemudian ada pompa di bagian di bawah air heater yang kedua. Kemudian kita akan pasang konektor output dari pompa masuk ke equipment tersebut. Dan kita naikkan pompa dan ya terlihat. Kemudian output dari peralatan ini akan masuk ke fire heater. Fire heater yang pertama kita turunkan dan juga kita kasih tanda panah. Oke, mungkin ini dia tidak pas. Tinggal kita lihat apakah sudah pas atau belum. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan output dari peralatan ini menuju ke heat exchanger. Heat exchanger itu terdapat di bagian kanan bawah dari reaktor terakhir. Ya, sebelah sini. Ini kita bisa pindahkan. Oke. Kasih konektor menuju ke fire heater bagian bawah. Ya, kemudian dari output heat exchanger akan masuk ke keran atau valve. Tadi kita sudah memasukkan valve di sini. Kira-kira sini. Kemudian kita pasang konektor menuju valve dan kita tambahkan panah ya. Dari valve dia akan menuju ke separation column. Separation column tadi kita sudah tambahkan juga di sini. Kita akan pindahkan ke kanan sejajar dengan reaktor. Agak kita
Misalkan dipindahkan di sini. Oke, kita pasang konektor dan kita tambahkan tanda panahnya. Mungkin kita atur agar begin Y dan begin NY itu sama. Mungkin kita akan pasang di 222. Oke, kita sudah dapatkan ini anotasi untuk pipa yang ini. Kemudian setelah itu kita belum memasukkan kompresor ya. Jadi kompresor itu terdapat di bagian pump. Kemudian ada kompresor 1. Kita mungkin agak besarkan dan kita balikkan. Di sini seperti tadi di rotate shape, klik horizontal. Ya. Kompresor ini terlihat di atas antara fire heater kedua dan reaktor kedua. Kira-kira di sini output bagian atas dari kolom separation di sini adalah input untuk kompresor. Nah, kita sambungkan dan juga kita kasih panas. Kemudian output dari kompresor akan menuju ke input pompa lagi. Ya. Mungkin pompanya di sini akan kita agak turunkan sedikit. Juga ini akan kita mainkan. Kita delete dulu, kita sambung pakai konektor yang baru. Ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Oke. Kan kita tambahkan konektor output dari kompresor menuju sini. Oke. Kemudian kita tambahkan tanda panahnya. Oke. Ini kita sudah tambahkan sampai separation column. Output bawah dari separation column akan masuk ke tray. Di sini kita sudah masukkan tray tadi. Pompanya akan masuk ke bagian tengah tray. Kita sambungkan menggunakan konektor lagi di bagian tengah. Oke. Sama seperti yang tadi, kita tambahkan tanda panahnya. Kemudian output atas itu akan masuk ke heat exchanger terlebih dahulu. Mungkin pompanya kita turunkan. Sini dia akan masuk ke heat exchanger. Kemudian di situ juga sebelah kanan bawah dari heat exchanger akan ada vessel. Kita sambungkan menggunakan konektor. Oke. Kemudian di sini akan kembali masuk ke pompa dan pompa akan memasukkan kembali ke tray column. Lihat, sudah terlihat. Oke, ini agak kita turunkan sedikit. Ya. Sekarang kita tinggal tambahkan tanda panahnya di bagian sini. Ya, terlihat seperti sudah mau selesai. Kita tinggal pindahkan reboilernya di bagian bawah. Kemudian output dari tray column akan masuk ke reboiler bagian bawah. Dan juga output dari reboiler ini akan diumpankan kembali ke tray column. Cuma tinggal kita tambahkan arrow di sini
dan kita atur. Oke, bisa kita pindahkan di situ. Oke, kemudian output dari reboiler juga ada. Output yang kedua, di sini akan ada reformat. Ya, kita tinggal ganti namanya reformat. Dan juga output dari vessel bagian atas reboiler ini ada pop gas. Tinggal kita ganti gas. Oke, saya rasa sudah semua kita masukkan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal kita ganti nama pipanya. Jika tidak ada nama pipanya, ya berarti kita hide text untuk menghilangkan tag untuk pipanya. Begitu juga untuk menghilangkan tag dari equipmentnya. Jadi kita tinggal klik kanan, kemudian hide tag. Maka tagnya akan hilang. Oke, selanjutnya tinggal ditambahkan nama-nama dari nama-nama dari equipment dan juga nama alirannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk contoh kasus membuat proses flow diagram menggunakan Visio. Selanjutnya silahkan dikerjakan untuk tugas 1 dan 2 dari Microsoft Visio ini. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.